Mengejutkan. Bawa-bawa agama. Nikita Mirzani sindir wanita berhijab hamil duluan. Netizen seret nama Lesti Kejora. Ustadz Abdul Somad beri jawaban menikahi wanita yang sedang hamil. Serta Ustadz Adi Hidayat beri peringatan bagi menikah secara diam-diam. Nikita Mirzani kembali membuat netizen terusik lewat postingan di akun Instagram. Melalui Instagram story bintang film Komik 8, menulis sindiran tentang wanita berhijab yang hamil duluan. Postingan itu pun langsung memunculkan spekulasi dari netizen yang menyeret nama pasangan suami istri teranyar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Unggahan Nikita Mirzani berisi mengenai kengerian tentang sosok yang mengerti agama tapi tidak diaplikasikan. Ciri-cirinya, perempuan berhijab yang sudah hamil. Serem, itu ketika lu mengerti tentang agama dan memutuskan berhijab, tapi hamil duluan, tulis Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyebut, demi menutup aib tersebut, seseorang bisa membuat cerita. Namun hal itu malah membuat sosok ini menjadi perempuan munafik di mata mantan pacar Samuel Rizal tersebut. Gue bersyukur sama hidup gue, karena biar gimana pun nakalnya gue, alhamdulillah gak pernah di DP-in duluan, tutur Nikita Mirzani. Masih membahas mengenai pernikahan karena terlanjur hamil duluan. Kali ini hadir dari pemahaman Nikita Mirzani yang setahu dirinya hal itu tidak diperbolehkan. Menikahi perempuan yang sedang hamil di agama Islam yang saya anut itu nggak boleh. Mau nikah siri atau yang tercatat di KUA, kata aktris 35 tahun ini. Nikita Mirzani masih merahasiakan sosok yang ia maksud. Namun dengan tegas, bintang film Nenek Gayung itu meminta orang tersebut agar tidak membodohi siapapun dengan cerita yang dikarang. Nikita Mirzani memberikan saran untuk berkata jujur, walaupun kenyataannya pahit. Itulah kebenaran yang harus dijunjung. Duh please, jangan bodoh-bodohin orang mulu. Makanya, jangan pada berani main api kalau nggak mau kesundut, ujar Niki menasehati. Postingan Nikita Mirzani ramai diunggah ulang akun gosip, salah satunya Nyinyir Manja. Disinilah tidak sedikit warganet menduga sederet pernyataan itu ditunjukkan untuk Lesti dan Bilar. Seperti diketahui, usai melangsungkan pernikahan pada Agustus 2021, Lesti Kejora diisukan hamil. Baru pada beberapa waktu lalu, ia dan Rizky Bilar mengaku telah menikah siri pada awal tahun dan kini Lesti tengah hamil anak pertama. Sementara itu, tak sedikit yang beranggapan Lesti sudah hamil duluan. Meski demikian, kabar ini ditepis oleh Bilar secara tegas. Lantas bagaimana hukum menikahi wanita hamil duluan? Atau ketika kita dihadapkan pada situasi yang akan menikahi wanita yang telah dihamili pria lain, apakah hal itu diperbolehkan atau justru dilarang ajaran Islam? Ustadz Abdul Somad memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Hal itu dilansir dari video yang diunggah di kanal YouTube Love Islam. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil, sementara cabang bayi bukanlah anak dari laki-laki tersebut. Demikian pertanyaan dari seorang jemaah yang dibacakan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menegaskan tak boleh menikahi wanita yang hamil dengan pria lain. Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang hamil. Tidak boleh menyiramkan air di tanaman yang ditanam oleh saudaranya, kata Nabi Muhammad SAW, ujar Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga mengingatkan orang tua untuk tak melakukan hal ini dengan alasan hanya untuk menutup aib anaknya dan keluarga. Bapak jangan nikahkan anak bapak yang hamil dengan laki-laki karena untuk menutup malu aib, ucap Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pun membeberkan ada 4 hal yang dilanggar jika orang nekat menikahi wanita yang dihamili pria lain atau telah hamil di luar ikatan nikah. Di antaranya berhubungan dengan warisan hingga wali nikah dan nasib nasab si anak di dalam rahim ke depan. Dibuatkan pesta, ditipu orang banyak, nanti lahir anaknya pasti melanggar 4. Yang pertama,
Bin, di mana dia? Padahal bukan anak dia. Itu bohong. Itu dosa, kata Ustadz Abdul Somad. 2. Mati si bapak, tidak dapat warisan. Mati si anak, nggak dapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab, imbuhnya. 3. Lahir anak pertama laki-laki, setelahnya lahir adiknya perempuan. Anak pertama yang laki-laki ini tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena mereka tidak ada hubungan nasab, ungkapnya. Yang keempat, lahir anak, kebetulan perempuan. Ini ayahnya tidak bisa jadi wali nikahnya. Walinya mesti wali hakim. Sedangkan dia yang menghamili bukan laki-laki lain. Dia yang menghamili perempuan itu. Hamil perempuan 3 bulan, dinikahi. Tidak boleh dia mewalikan anak itu nanti, pungkasnya. Nikah siri di Indonesia dipandang sebagai pernikahan tanpa dokumen resmi dari pemerintah. Pernikahan semacam ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan. Lantas sebenarnya bagaimana hukum nikah siri di dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Ustadz Adi Hidayat menjelaskannya dalam sebuah video di kanal YouTube Sunnah Fitgram pada 23 Februari 2021. Nikah siri itu sebenarnya tidak dikenal dalam istilah fikih, kata Ustadz Adi Hidayat. Nikah siri berarti pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, padahal pernikahan harus dilakukan terang-terangan. Hal ini dikarenakan yang membedakan antara pernikahan dan zina adalah nikah itu terang-terangan atau diumumkan, sementara zina dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pernikahan yang dilakukan tanpa surat resmi negara dalam istilah fikih bukan disebut siri, tapi nikah misyar. Nikah misyar adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya dokumen yang dicatatkan. Pada zaman dahulu memang menikah itu tanpa ada dokumen. Dahulu nikah itu hanya ijab kabul, saksi dan mahar. Dokumen pernikahan mulai diterapkan saat mulai tertata sistem pemerintahan, sehingga dokumen diperlukan untuk berbagai kebutuhan legalisasi atau untuk pembuktian. Dalam pandangan syariat, dokumen tersebut hanya untuk penguatan saja untuk kepentingan maslahat. Jika tidak ada dokumen, maka pernikahan tersebut tetap dipandang sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Tapi, nikah siri itu tidak boleh. Nikah siri itu diam-diam tidak ingin diketahui orang lain, kata Ustadz Adi Hidayat. Padahal pernikahan itu harus diketahui oleh orang lain untuk menghindari mudarat dan tuduhan yang tidak tepat. Contohnya, 2 orang menikah tanpa diketahui oleh orang lain. Saat jalan berdua, maka bisa menjadi fitnah. Banyak orang yang mulai membicarakannya dan melayangkan tuduhan-tuduhan. Hal semacam ini yang harus dihindari. Oleh sebab itu, pernikahan harus diketahui oleh orang lain dan tidak boleh diam-diam. Bagaimana menurut pendapat Anda?